kita saat SMA part 140. Lo suka meremehkan gue sih, jawab Brian dengan bercanda. Seseorang sedang dalam mood baik hari ini. Aku meletakkan tasku di atas pangkuanku dengan ragu. Bray, ya, masih tidak menoleh. Maaf ya, kataku dengan penuh kesal. Sesal. Hah? Itu baju lo ada yang kena luntur. Jelasku pelan. Wajahku sedikit menunduk, takut untuk melihat ekspresi Brian. Setelah sampai di rumah hari itu, malamnya aku langsung mencuci baju Brian. Kebetulan ada beberapa pakaianku yang juga sudah kotor, jadi langsung kugabungkan untuk dicuci bersama. Bodohnya, aku sama sekali tidak mengecek pakaian apa saja yang kumasukkan, sampai kulihat air. Subscribe dulu ya. Cucianku berwarna sedikit merah. Untung saja aku segera menyadarinya. Dengan sedikit panik, aku segera mencari asal dari warna itu. Sweater merah yang baru saja aku beli dari online shop. Baru saja aku akan bernapas lega. Wajahku berubah menjadi horor, mengingat baju Brian juga ada di dalam mesin cuci itu. Aku keluarkan satu persatu baju miliknya, untuk diperiksa apakah ada yang terkena luntur. 3 dari 4 bajunya berwarna gelap, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Tapi, baju putihnya tidak selamat. Sudah aku coba untuk menghilangkannya dengan pemutih. Kuulangi bahkan sampai berkali-kali. Memang sih jadi lebih mendingan, tetapi warna merah yang terlihat menjadi warna pink itu masih sama-sama terlihat. Saat itu yang kupikirkan cuma satu, bagaimana caraku memberitahu Brian. Sempat terpikirkan untuk menggantinya dengan baju baru dengan model yang sama. Tapi ia pasti akan mengetahuinya. Dan juga aku terlalu disibukkan dengan ulangan semester untuk sempat pergi keluar. Apa boleh buat kan? Parah banget emang, tanya Brian membuyarkan lamunanku. Suaranya datar, tidak ada kesan seperti marah atau kecewa, hanya datar. Udah gak terlalu sih, jawabku menggantung. Tapi tetap masih kelihatan kalau kena luntur. Mataku melirik ke segala tempat selain Brian. Aku tidak memiliki keberanian melihat wajahnya. Ya warna apa? Tanyanya setelah diam beberapa saat. Apanya? Balasku dengan balik bertanya. Tidak mengerti apa yang ia maksudkan. Baju gue yang kena luntur. Oh, warna putih. Ia diam lagi. Coba gue lihat. Pinta Brian saat kami berhenti di salah satu lampu merah. Aku merogoh isi tasku dan menyerahkannya kepada Brian. Dia hanya mengamati beberapa saat, lalu mengembalikannya padaku, sebelum kembali menjalankan mobil. Maaf banget ya Bray, gue gak sempat ngecek baju apa saja yang gue masukin. Itu gue udah pakai pemutih juga tetap kayak gitu. Serius, gue gak sengaja. Perasaan bersalah menyelimutikku. Padahal aku yang menawarkan untuk mencucinya, tapi malah aku juga yang merusaknya. Gak parah banget kok, komentar Brian kemudian. Aku menoleh ke arahnya. Udah gak apa-apa, gak terlalu kelihatan juga, katanya lagi. Hah? Otakku memproses kata-katanya dengan lambat. Lagi pula, kalau gue yang make orang-orang mah, fokusnya lihatan muka gue, bukan baju yang gue pakai. Deh, balasku kali ini mengejeknya. Brian tertawa kecil. Aku menatapnya dengan aneh. Kemudian buru-buru mengalihkan wajahku. Apalagi nih, Keh? Tanyaku dalam hati bersamaan dengan rasa panas yang kurasakan di seluruh tubuhku. Skip. Panggil Brian sebelum aku membuka pintu. Aku berhenti dan menoleh ke arahnya. Kenapa? Gue belum sempat bilang makasih, jawabnya. Melihatku yang terdiam, Brian akhirnya lanjut berkata, soal baju gue. Oh, enggak, gue malah minta maaf banget soal lunturan itu. Tapi tetap makasih ya, katanya sambil tersenyum. Dia benar-benar tersenyum. Kadar kegantengan miliknya dengan cepat bertambah 100 tingkat. Apa? Skip. Sinar matahari masuk melewati celah gorden kamarku. Cahaya terang muncul tiba-tiba membuat mataku sakit karena belum terbiasa. Sambil menggerutu pelan, aku menutupi wajahku dari sinar. Jam berapa ini?
Tanganku mulai mencari ke meja di sebelah tempat tidur tempatku biasa menaruh handphone. Sesaat kemudian aku menemukannya. 0921. Sepertinya sudah saatnya aku bangun. Atau tidak, aku menguap. Baiklah, mungkin 5 menit lagi. Janjiku pada diri sendiri sebelum menutup mata. Aku membuka selimut yang menutupi tubuhku. Tubuhku sedikit berkeringat karena kepanasan. Sejak kapan AC di kamar tidak menyala? Aku bangun dan duduk di atas kasur. Sadar bahwa aku telah ketiduran. Aku kembali mengecek jam di layar handphoneku. 10.48 ya. Dan tadi dia bilang hanya 5 menit. Batinku dengan nada sarkasme. Aku meraih handuk dan masuk dalam kamar mandi. Skip. Suasana rumah begitu hening. Mungkin mama sedang di halaman. Atau jangan-jangan dia masih tidur. Aku menuruni tangga sambil mengecek notifikasi di handphoneku. Tak seperti biasanya. Tidak ada lain dari aneh. Mungkin dia punya firasat. Aku tidak bisa diganggu hari ini. Memasuki hari keempat liburan semester, aku memutuskan untuk bersantai di rumah. Beberapa hari sebelumnya, aku terus keluar bersama Ane. Entah nonton film atau mencari baju dan sepatu baru. Sebenarnya Ane yang ingin membeli dan aku hanya menemaninya. Tapi entah kenapa berakhir dengan aku ikut membeli beberapa barang-barang atau hanya sekedar berkeliling mencari tempat makan yang belum pernah kami datangi. Untuk mengatakan dompetku semakin menipis adalah hal yang bisa dimengerti. Masih dengan mata yang tertuju pada layar handphone, tanpa sadar aku menguap. Aku menggelengkan kepala. Maksudku, aku bahkan sudah tidur hingga jam 11 siang dan masih tetap mengantuk. Ini bisa menjadi masalah pada saat masuk sekolah nanti. Aku pergi mengecek kamar mama, hanya untuk menemukannya kosong dan sudah tertata rapi. Tidak menyerah, aku mulai mencari di ruang tengah, lalu di halaman dan dapur. Hasilnya tetap tidak ada. Aku duduk di salah satu kursi ruang makan, sambil berusaha mengingat apakah mama ada mengatakan ia akan keluar pagi ini. Aku sama sekali tidak mengingatnya. Setidaknya mama bisa memasak sarapan untukku terlebih dahulu. Aku menatap meja makan yang kosong di hadapanku sambil bernafas. Aku meraih telur dari dalam kulkas dan mulai memasaknya. Tuhan sepertinya punya rencana yang berbeda untuk diriku. Sampai sekarang pun aku masih belum bisa memastikan apakah itu adalah hal baik atau tidak. Yang aku tahu hanyalah akhir-akhir ini takdir sedang memberiku kejutan yang terlihat sulit untuk kupercaya. Mulai dari ide mama yang ingin menikahkanku secara tiba-tiba, dan begitu saja saat aku baru masuk SMA. Berlanjut dengan pertemuan pertamaku dengan Brian yang menjengkelkan, disusul dengan aku menjadi istrinya, dan membuat suasana awkward di antara kami sering terjadi. Kemudian nilai 40 untuk ulang sejarah ini sudah lumayan jika dibandingkan dengan salah satu teman sekelasku yang hanya mendapatkan 10 min. Nilai A untuk kimia di rapor semester 1ku kemarin. Aku tidak bisa berhenti tersenyum saat melihatnya. Guru kimia kami adalah yang terbaik. Dan satu lagi,